basically literatur review ini bakal sering kita kerjakan, bahkan untuk penelitian original research yang besar sendiri pun itu kita bakal tetap gunakan literatur review untuk jadi guide kita sebelum kita memulainya. Nah, mungkin bismillahirrahmanirrahim, abang mulai ya. Oke, nanti kalau seandainya ada hang di tengah jalan atau apa, boleh langsung di-cut aja ya. Kabarin suaranya rusak atau slide-nya nggak jalan. Oke, jadi ini udah nampak dalam bentuk slideshow belum? Udah bang. Udah bang. Ya, udah bentuk slideshow kan? Oke. Sip. Jadi kita kenalan dulu deh literatur review itu apa. Jadi kita kita udah tahu penelitian itu ada banyak macamnya. Ada penelitian yang primer, ada sekunder. Ada mungkin kalian juga di CRP udah bahas penelitian itu ada yang analitik atau ada yang deskriptif gitu kan, ada yang eksperimental, ada yang observasional gitu kan, ada pembagian-pembagiannya. Nah, kalau kita tarik balik yang kalian pelajari di CRP itu sebenarnya lebih ke penelitian yang primer atau penelitian yang langsung datanya datang dari kalian sendiri. Nah, untuk literatur review sendiri itu termasuk dalam secondary report atau penelitian sekunder. Itu penelitian yang datanya sendiri itu bukan dari hasil karya atau hasil yang kita ambil, kita cari atau kita buat sendiri datanya, tapi dari penelitian yang lain kita teliti kita telaah lebih lanjut. Kalau misalnya dulu itu sering disebut dengan penelitian perpustakaan karena istilahnya mengambil datanya itu ngambil data-data dari perpustakaan. Kalau sekarang kan udah mungkin digitalisasi, kita bisa gunakan dari internet gitu. Jadi kita gunakan data-data dari banyak sumber, kita kumpulin data-datanya, kita elaborasikan, kita ambil poin-poinnya, terus kita kumpulkan fakta-fakta yang kita dapatkan dari sekian banyak jurnal-jurnal itu tersebut, penelitian-penelitian orang lain. Nah, kemudian kita gabungkan jadi satu, jadilah dia sebuah penelitian sekunder. Nah, nanti kita akan bahas berbagai macam jenis dari literatur review itu. Nah, jadi secara umum sebuah literatur review itu yang penting itu harus berdasarkan udah ada dulu penelitian yang pernah membahas tentang itu, penelitian yang murni atau penelitian yang primernya, dan harus ada lebih dari satu penelitian yang sudah membuat. Karena kalau misalnya kita hanya ambil satu penelitian, berarti jatuhnya adalah kita menjelaskan penelitian itu. Tapi kalau misalnya lebih dari satu penelitian, kita bandingkan. Ada poin penting adalah kita menggabungkan dan membandingkan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Karena pasti penelitian walaupun mungkin hasilnya nggak terlalu jauh beda, tapi mungkin pasti ada perbedaan. Nah, disitulah letak kita di literatur review. Kita harus bisa mengeneralisasinya. Dan penelitian itu semakin luas cakupannya, semakin banyak data atau sampelnya, maka akan semakin representatif untuk digeneralisasi dalam ilmu secara umum. Nah, dan kemudian pastinya tentunya harus objektif. Kita harus betul-betul berdasarkan apa yang kita lihat di penelitian-penelitian itu. Jangan pakai asumsi dari kita, tapi gunakanlah apa data-data yang kita dapatkan. Nah, jadi tujuannya pasti tadi tujuan kita untuk membuat sebuah review adalah satu, untuk memberikan informasi. Nah, kenapa informasi ini? Karena sebuah penelitian yang primer. Kalian mungkin kemarin udah journal reading ya, udah bahas gimana cara membaca sebuah jurnal, artikel penelitian yang benar-benar penelitian murni atau primer. Kalian pasti bakal ngelihat mungkin agak sulit atau capek membahasnya. Bahkan di situ ada banyak bahasan-bahasan tentang uji statistiknya, nilai signifikansi apa segala. Nah, itu mungkin untuk kita mau menggunakan ilmunya. Kalau kita kan tujuan mencari jurnal bisa untuk meneliti kembali atau mungkin untuk diterapkan sebagai referensi dalam mengambil keputusan dalam kondisi klinis. Nah, penggunaan review artikel ini mempermudah kita karena kita nggak perlu membaca penelitian-penelitian yang satu-satu tadi dan nggak perlu terlalu berjelimet dengan urusan data-data statistiknya. Tapi kita langsung ambil generalisasi dan efeknya dan pemahaman dan penjelasannya. Nah, itu udah lebih dimudahkan dengan menggunakan sebuah review. Nah, kemudian tadi mengcompare dan combine pastinya. Nah, selanjutnya kalau untuk penelitian, contohnya kalau kalian mau kayak orang abang sekarang lagi skripsi gitu kan, literatur review itu sebenarnya harga mutlak itu ada di bab 2, yaitu bagian tinjauan pustaka. Ya sama, literatur review tinjauan pustaka itu kan cuma translate doang. Nah, kita jelaskan dulu teori-teori dasarnya, terus kita jelaskan dulu penelitian-penelitian terdahulunya gimana, kondisinya apa, perkembangannya seperti apa. Itu kita jelaskan untuk membantu kita dalam menentukan apa yang mau kita teliti dalam skripsi kita misalnya, atau mungkin tesis dan disertasi semua sama konsepnya gitu kan, cuma beda mungkin lebih luas atau kompleksitas penelitiannya aja. Nah, jadi makanya di sini abang katakan dia
drive to research idea. Nah, kalian juga nanti kalau ke depannya bikin KTI atau mungkin bikin skripsi, itu tetap dalam membuat suatu karya ilmiah berupa penelitian yang murni sekalipun, kalian setelah kalian tentukan mau meneliti tentang apa, maksudnya tentang misalnya penyakit apa yang mau kalian teliti gitu kan, kalian lakukan dulu, kerjakan yang pertama dibuat itu adalah bab 2 dulu. Mungkin kalian udah pernah dengar kalau sebelumnya udah pernah belajar dari Dokter Putri itu selalu menceritakan itu kayak mana menekankan selalu kalau bikin skripsi bab 2 dulu dikerjakan. Setelah bab 2 dikerjakan, kalian udah tahu, kalian sudah menguasai basic dan keseluruhan tentang penyakit yang akan kita teliti itu. Barulah kalian dari hasil review itu, kalian akan ngelihat apa sih yang masih kurang dari penelitian sebelumnya, apa sih yang menjadi masalah di penelitian sebelumnya yang belum terpecahkan. Nah, itulah namanya research gap yang akan kalian masukkan ke ide penelitian kalian. Dan kemudian adalah memberikan penekanan atau memberikan kekuatan. Jadi kalau kalian melakukan literatur review, maka beberapa penelitian yang sudah ada itu hasilnya dapat lebih berkuat. Kenapa? Kalian menjelaskan, oh penelitian A signifikan, penelitian B juga menunjukkan signifikan, penelitian C dengan cara yang berbeda atau dengan subjek yang berbeda, dia juga memberikan hasil yang serupa. Oh, berarti kesimpulannya, misalnya kita ambil pengaruh ekstrak daun telang terhadap terhadap pengobatan anti helmintik cacing gitu kan. Nah, rupanya dari 3 penelitian ini sudah menunjukkan ada hubungan yang signifikan. Berarti kan kalian lebih yakin ketika kalian udah baca sebuah review menceritakan 3 penelitian sudah signifikan daripada kalian hanya baca 1 penelitian yang signifikan. Pasti itu. Makanya nanti akan berhubungan dengan si segitiga evidence based medicine. Nanti akan abang jelasin. Nah, jadi untuk review artikel itu dia ada tahap-tahap atau ada kelas-kelasnya sendiri. Yang paling rendah atau paling simple itu tadi literatur review atau dia hanya naratif. Dia hanya menjelaskan secara narasi dan memberikan penjabaran penjelasan aja. Dan ini mungkin masih ada. Ya walaupun tadi basically dia adalah objektif, tapi kadang masih bisa kita tercampur dengan subjektivitas kita dalam membaca. Kenapa? Karena kita tetap butuh sebuah judgement sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang author. Ketika kita membaca literatur itu, kita harus membuat sebuah pemahaman dulu dari penelitian orang. Setelah kita membuat suatu pemahaman, kita tuangkanlah dalam literatur review kita. Nah, itu mungkin masih ada kemungkinan biasnya. Lalu kemudian tidak ada instruksi atau metode khusus dalam membuat literatur review. Jadi kalian cukup baca, pahami, tuliskan. Ya kurang lebih sebenarnya kayak kalau kita mau bikin catatan atau mau bikin LI dalam tutorial kurang lebih seperti itu juga gitu. Tapi bedanya kalau dalam tutorial kita hanya bentuk dalam bentuk PPT atau kalian cuma hanya bentuk ditulis di dalam bentuk logbook. Nah, kalau dalam literatur review kita bentuk dalam sebuah tulisan yang lebih lebih sistematis atau lebih terstruktur gitu dalam bentuk tulisan ilmiah. Jadi bahasanya mungkin lebih baku gitu kan. Kalau misalnya tutorial kan ya kalian bisa buat animasi macam-macam. Ini kan dia lebih fokus. Nah, kemudian naik lagi. Dia naik ke systematic review. Nah, systematic review inilah dari namanya sistematis atau telah sistematis. Ini lebih kuat lagi posisi evidence base-nya. Kenapa? Karena ada systematic flow. Jadi, pilihan jurnal-jurnal yang kita baca itu lebih khusus. Tidak sembarangan jurnal yang bisa kita ambil. Jadi, dari systematic flow itu nanti abang jelasin juga gimana proses memilihnya. Dalam kita searching di berbagai sumber-sumber lah ya, di internet kita cari di database atau di dalam search engine. Nah, dari data-data tersebut kita pilih. Nah, ini dari PubMed ada berapa, ada dari Science Direct berapa, dari Google Scholar berapa, dari EBSCO berapa, macam-macam lah kita, kalau tergantung dari berapa luasnya kita mau mencari. Terus kita pilih lagi, kita lihat, kita baca dulu. Dari situ kita cek, ini kira-kira sesuai nggak metode penelitian yang digunakannya sesuai dengan kriteria inklusi atau eksklusi kita. Nanti ada ciri khasnya, kriteria inklusi dan eksklusinya. Dan formulated question, kita gunakan strategi pencarian dengan pertanyaan klinis atau yang mungkin kalian kemarin udah bahas juga di journal reading ya, tentang PICO atau patients, interventions, comparator, dan outcome. Nah, baru terakhir bedanya kalau systematic review tapi dia masih menjelaskan setelah dia sistematis, jurnal sudah terpilih-pilih atau sudah yang tersaring, kalian menjelaskan masih secara kualitatif, hanya dalam bentuk kalimat-kalimat. Nanti kalian akan membentuk dalam bentuk tabulasi, tapi tabulasinya masih kalian jelaskan dengan kalimat. Jadi kalian memberikan kayak memberikan keterangan-keterangan. Nah, bedanya dengan meta-analisis,
kalau meta analisis datanya sudah kuantitatif. Kalian akan gabungkan. Contoh sampel A tambah sampel B tambah sampel C. Kalian masih ingat nggak kalau di matematika dulu ada nilai rata-rata kelas A, nilai rata-rata kelas B, nilai rata-rata kelas C, terus kemudian kalian disuruh gabung nilai hitung rata-rata secara keseluruhan. Masih ingat nggak itu waktu SMA dulu? Kayak gitu soal statistiknya. Ayo, masih ingat nggak? Halo? Masih ingat? Yang gitu? Masih, Bang. Nah, kalau dalam meta analisis kurang lebih seperti itu. Tapi ini kita bukan bukan mencari nilai rata-rata gitu ya. Kita bakal gabungkan dalam bentuk nilai mungkin nanti nilai resikonya, odds ratio-nya, atau prevalence risk, atau mungkin kalian akan bakal melihat nilai proporsinya. Nah, itu nanti akan kita gunakan analisis statistik lagi. Jadi kita gabungkan beberapa penelitian tersebut. Nah, oke. Sekarang udah bisa gitu kan, bedakan antara literatur review, systematic review, dan meta analisis. Nah, ini dia kita letakkan di segitiga evidence based medicine tadi. Jadi, posisinya semua literatur review, tadi semuanya itu dinamakan literatur review. Kalau yang basic literatur review atau yang narrative review, itu dia lebih luas. Semuanya pasti termasuk. Tapi ketika kita tambahin dengan pencarian yang lebih terfilter, maka kita sebut dia sebagai systematic review. Dan kalau udah datanya kuantitatif, maka kita katakanlah istilahnya meta analisis. Dalam segitiga evidence medicine, mungkin kalian belum masuk ya kalau di kuliah yang semester 4 kayaknya udah nih. Jadi ada namanya dalam evidence medicine ada segitiga piramida IBM, yaitu tingkatan-tingkatan posisi penelitian yang semakin ke atas semakin kuat istilahnya bobot atau nilai penelitiannya. Jadi kalau kalian menggunakan sebuah referensi, kalian sebagai seorang dokter mau ngambil suatu keputusan diagnostik atau mau memberikan sebuah terapi, terus kalian tegakkannya berdasarkan data. Kita pasti belajar dari penelitian. Kalau dia sudah ada, misalnya kalian ada pasien stroke, kalian mau tata laksana dengan memberikan aspirin tambah clopidogrel sekaligus. Nah, terus kalian lihat kalau dia sudah ada meta analisis yang mengatakan oke, itu signifikan, maka kalian akan lebih secure dan lebih terjamin tindakan kalian daripada hanya randomized control trial. Jadi makin ke atas itu semakin tinggi. Nah, tadi juga dalam bentuk review, yaitu meta analisis dan systematic review, itu terletak di puncak piramidanya. Kenapa dia paling tinggi? Karena dia menggabungkan dari berbagai macam randomized control trials dan dia sudah punya metodologi khusus. Tadi kayak yang bilang, lebih banyak penelitian yang digabungkan, maka akan lebih terpercaya pastinya gitu. Nah, baru turun ke bawah ada randomized control trial, cohort study, dan case reports. Baru terakhir expert opinion itu memang selalu paling rendah. Kenapa? Karena itu masih kurang objektivitasnya. Nah, kemana yang literatur review? Literatur review tidak bisa kita gunakan dalam IBM. Kenapa? Ya, ini yang narrative review atau literatur review. Abang bakal menggunakan kata literatur review atau narrative review itu sama aja ya. Nanti systematic review dan meta analisis namanya tersendiri ya Bang bikin. Jadi dia tidak bisa digunakan dalam pengambilan keputusan klinis, tapi dia lebih bisa digunakan dalam proses pembelajaran dan penyampaian informasi gitu sebagai basic guide kita. Itu posisinya. Kenapa? Karena tadi literatur review masih mungkin adanya unsur subjektivitas, makanya dia tidak bisa digunakan untuk penegakan keputusan klinis gitu. Itu kelebihannya. Itu kekurangan dari literatur review tadi. Nah, jadi gimana sih kita ngebedainnya? Kan tadi cuma masalah filter-filter aja Bang gitu. Nah, bedanya tadi yang naratif, kalau naratif atau literatur review biasa, katakanlah kita mau ngeset satu penelitian gitu kan, kita masukkan di PubMed atau kita masukkan di ScienceDirect. Nah, ada banyak hasil jurnal-jurnalnya. Ini Abang kasih contoh 7 aja lah, 7 jurnal. Nah, ketika kita mau ambil ke dalam penelitian kita, di sini Abang kasih tanda, yang warna ungu itu tidak sesuai dengan kriteria kita, yang pinggirannya warna apa ini namanya? Orange ya, orange kecoklatan gitu, itu sesuai dengan kriteria. Nah, sedangkan yang warna abu-abu ini itu hasilnya signifikan, yang putih-putih ini hasilnya tidak signifikan. Dalam basic literatur review atau narrative review, itu kita bisa dengan hanya memilih yang signifikan aja. Suka-suka kita mau pilih jurnal yang mana yang mau kita masukin. Dan dari sekian banyak itu nggak harus semua kita baca. Ya kita mungkin ada 200 jurnal sebenarnya hasilnya gitu kan. Tapi kita ngerasa 50 jurnal udah capek. Kita kerjakan, kita cuma baca 50 jurnal dan kita ambil mungkin dari 50 jurnal itu yang kita rasa
oh ini signifikan hasilnya ya, kita ambil 30-nya. Nggak apa-apa, itu suka hati, kita bebas. Makanya tadi unsur subjektivitasnya masih tinggi pada literatur review yang biasa. Tapi ketika kalian menggunakan systematic review, dari 77 itu harus kalian baca semua, atau misalnya dari 200, semua harus kalian baca. Terus kalian punya tadi istilahnya kan kriteria inklusi dan eksklusi. Mau dia signifikan atau tidak, wajib kalian cemplungkan dalam jurnal atau systematic review kalian. Kalian harus jelaskan yang misalnya nih nomor 2, 3, 4, 5 itu semuanya sesuai dengan kriteria. Tapi ada 2 yang enggak signifikan. Nah, kalian harus cantumkan juga yang tidak signifikan itu. Tapi kalian harus juga bisa menjelaskan kenapa dia tidak signifikan. Nah, itu dia lebih sulitnya bikin systematic review. Tapi ya pasti semakin sulit, semakin berat perjuangan mengerjakannya, maka nilai keabsahan penelitian itu lebih tinggi lagi. Nah, kalau mungkin terus kalau misalnya bisa kita bikin suka-suka, Bang, apa bedanya sama esai ilmiah? Kalian belum udah schooling esai ilmiah belum ini BTW? Untuk esil. Halo? Udah masuk belum? Belum ya? Belum, Bang. Ya, oke lah. Mungkin Abang sedikit overview ya, gitu bedanya apa. Nah, kalau literatur review itu kan contoh lah ya, kalian mau mencari pemberian gen terapi terhadap penyakit MDR-TB gitu kan. Nah, kalian harus jumpain dulu kalau di literatur review ada penelitian yang betul-betul menunjukkan gen terapi itu efektif menyembuhkan MDR-TB atau multiple drug resistant TB. Jadi ada penelitian satu menceritakan efektivitasnya sekian persen. Penelitian kedua efektivitasnya sekian persen. Ketiga berapa persen. Nah, itulah yang nanti akan kalian combine and compare. Tapi kalau misalnya dalam scientific essay, tidak harus ada penelitian yang benar-benar menjawab gen terapi dengan MDR-TB. Mungkin di jurnal pertama dia menceritakan bahwa gen terapi itu bisa mengubah mengubah plasmid ya, atau segmen gen yang mengkode resistensi gitu. Evidence kedua menceritakan kalau misalnya gen yang menyebabkan resistensi itu dipotong atau diubah, maka kemampuan dia menghasilkan enzim yang menghancurkan antibiotiknya itu berkurang. Nah, evidence ketiga mengatakan bahwa adanya perubahan dari bakteri yang tadinya resisten bisa berubah menjadi non-resisten. Evidence keempat itu mungkin bisa terjadi di ditemukan adanya pasien bakteri TB yang tadinya dia resisten diberikan obat-obatan yang tidak kena resistensinya atau tidak dijumpai tidak dijumpai resisten. Kita misalnya dia resisten terhadap rifampicin, kalian kasih dengan amikacin, rupanya dia berhasil. Nah, itu menjadi salah satu kuncinya. Dalam SI itu kalian sah-sah aja. Jadi istilahnya kayak ada rel-rel yang terputus, kalian hubung-hubungkan sendiri dengan logika dan pendapat kalian. Itu masih sah-sah dalam menggunakan esai ilmiah. Yang penting kalian punya evidence untuk masing-masing alur logikanya itu tadi. Tapi kalau dalam literatur review harus sudah ada benar-benar yang menjelaskan bagaimana sebuah gen terapi menyebabkan atau bisa memberikan kesembuhan pada MDR-TB gitu. Itu yang menjadi beda dari scientific essay dan literatur review. Ini sering miss di antara kita mungkin gitu. Makanya kalau scientific essay itu masih bisa dibilang lebih simpel. Kenapa? Karena dia tidak harus ada yang benar-benar membuktikan, tapi secara logika kita dan evidence yang cukup kita hanya karena dalam essay ilmiah itu lebih memberikan gagasan dibandingkan membuktikan gitu. Nah, terus gimana nih? Ini selalu menjadi pertanyaan. Kalau kita membuat suatu karya ilmiah, kayak mana membuat idenya? Nah, pasti kalian kalau baca-baca dalam lomba-lomba atau mungkin ya kalau basically kita membuat dari dalam sebuah lomba dulu ya. Itu kita baca pasti tema dan subtemanya. Temanya itu panjang-panjang kali kalimatnya. Intinya satu, kalian cari sistem apa yang dibahas. Bla 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 bla. Novel and updates on bla 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 bla, entah apalah panjang kalimatnya, on genitourinary disease atau on obstetrics and gynecologic disease atau mungkin tiba-tiba on cardiovascular health. Ya, pokoknya ambil sistem. Kalian udah menguasai berbagai macam sistem gitu kan, basic sistemnya kalian udah tahu. Udah dari sistem tersebut pilih aja gitu kan sesuai dengan
temanya, ikutin. Oh, kalian udah punya gambaran. Terus kemudian kalian cek subtemanya. Subtema itu juga hampir nggak pernah diubah dari berbagai macam guideline. Selalu latest science and technology. Ini mungkin lebih membahas ke penggunaan alat-alat atau mungkin komputerisasi suatu tindakan. Atau kemudian yang kedua ada molecular genetics and biology. Nah ini mungkin yang paling sering, paling hot, yang lebih banyak kita sering pakai ya, paling lebih sering istilahnya yang ngehitsnya di antara kita kalau ngebikin sebuah karya ilmiah itu selalu. Itu menghubungkan dengan dunia biomolekuler, biokimianya gimana, berhubungan sama DNA, RNA. Nah itu memang karena memang secara global penelitian-penelitian seperti ini cukup menjanjikan dan memang lagi banyak berkembang gitu. Nah kemudian herbal research. Nah ini juga banyak sekali potensinya dan pasti banyak sekali juga yang belum ditemukan. Nah peran kita lah untuk meneliti lebih lanjut, mencari hubungan dari herbal research ini untuk terapinya. Karena apa? Herbal research yang berkembang di masyarakat kita itu kebanyakan masih belum punya evidence, hanya empirical, berdasarkan mungkin dari orang tuanya, dari nenek moyangnya, terus tengoknya sekali, oh ini sekali sembuh, coba lagi ya, itu kan masih belum ada data-data ilmiah yang mendukung evidence untuk digunakan dalam terapi, dan sering belum ada standarisasinya sehingga menimbulkan efek samping. Nah ini yang perlu kita perdalam untuk herbal research-nya. Baru kemudian ada public awareness dan ini tipu ya, health system. Jadi mungkin lebih ke kebijakan dan kebijakan dan pengaturan untuk kesehatan masyarakat ini seringnya. Di antaranya jauh-jauh sekitar ini. Nah ini terserah kalian, mungkin kalian lebih suka yang mana gitu ya. Ya kalian kalau memang dare dan suka mungkin berhubungan dengan yang biokimia atau molekuler, silakan coba langsung cari ke situ gitu kan. Terus kemudian kalau memang mungkin nggak cocok ya coba yang lain, bisa herbal research atau menggunakan yang technological gitu kan. Itu nggak ada poin lebih dan kurangnya. Itu semua pilihan dari penulis sendiri. Nah kemudian kalian udah pilih salah satu nih. Misalnya kemarin SRF kita genitourinary disease. Nah genitourinary kalian ingin mengembangkan molecular and genetics nih, kayaknya seru. Oke, nggak salah kan? Silakan. Baru kalian mikir selanjutnya apa yang mau dicari gitu kan? Yang pertama adalah kita tahu dulu basicnya ya. Paling penting, abang selalu mengatakan basic knowledge itu selalu paling penting. Kalian semua udah lewat semester 1, kalian semua udah lewat BBS. BBS itulah yang paling fundamental kita dalam kedokteran. Kalau kalian udah menguasai BBS, sekian puluh blok di sekian macam semester ke depannya kalian akan santai-santai aja, nggak pening lagi. Kenapa? Kalian udah punya basic yang kuat. Kalian udah bisa mudah memahami. Kalian udah tahu tubuh manusia yang dalam keadaan normal itu apa. Maka nanti kalian ketika menjumpai yang patologis, ya kalian tinggal arahkan aja dia kembali ke normalnya gitu. Baru kemudian kalian perlu baca referensi-referensi yang lebih update, yang terbaru. Apa sih yang lagi berkembang? Apa sih yang lagi ngehits di antara peneliti-peneliti sekarang? Dan kalian perlu mengembangkan mind mapping-nya. Dan mind mapping ini kalian harus bisa ya seperti di tutorial juga gitu. Kalian bisa menguasai gimana sebuah penyakit, riwayat perjalanan penyakitnya seperti apa, nanti tata laksana yang saat ini seperti apa, mendiagnosisnya dulu seperti apa gitu kan, DD yang kemungkinannya apa. Nah dari itu terus kemudian ini juga bagian dari critical appraisal sebenarnya. Setelah itu kalian pilih, kalian udah pilih satu penyakit nih, tentukan dulu kan penyakitnya apa gitu kan. Mungkin kalian tadi genitourinary, kalian mau ngambil CKD lah gitu, atau mungkin kalian mau ambil polycystic kidney misalnya, contoh aja. Wah, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah kemudian kalian memikirkan apa sih risk factors dia, apa sih yang menjadi faktor risikonya, atau ini area-area ini yang paling sering dijadikan bahan untuk direview, atau kalian membahas screen and diagnostik. Kalian mau memilih gimana sih cara menegakkan diagnostiknya, ada cara yang baru nggak gitu, atau terapeutik terapi ya, kalian memberikan pengobatan apa, atau memberikan mau memberikan intervensi tambahan apa atau adjuvan apa dari terapi yang saat ini yang semoga mungkin kesembuhannya bisa lebih baik gitu kan. Terus kemudian ada prognostik, gimana kualitas hidup dia seterusnya. Nah ini mungkin akan memberikan gambaran kalau seorang mengalami suatu penyakit di terapi seperti ini, terus kondisinya seperti ini, nah nanti gimana lagi selanjutnya kehidupan dia, apakah dia terjadi berulang atau enggak. Nah ini yang paling penting, kalian tentukan dulu kalian maunya yang risk factor, screen diagnostik, terapeutik atau prognostik. Kalian sempitkan dulu, kalian mau apa gitu, kalian mau lebih ke yang mana, karena itu nanti membantu kalian dalam mencari ide-ide atau topik khususnya. Nah
Jadi apa sih kalau mau kalian cari? Kalau di risk factor itu kalian bakal bahas gimana patogenesisnya, interaksi antar faktor risikonya gimana, atau tadi etiologiknya, misalnya penyakit infeksi, dengue. Nah, bagaimana infeksi dengue tadi bisa menginfeksi manusia gitu kan dengan nyamuk. Nah, nyamuk itu seperti apa? Nyamuk itu kehidupannya dia butuh genangan air, terus kemudian dia mungkin hidup di tempat yang gelap. Nah, itu kalian bakal menguji hubungan atau interaksi-interaksinya. Terus kemudian kalau kalian bahas screening diagnostik, nah itu mungkin biasa selama ini dia baru bisa tegak diagnosis dengan operasi. Oh, kalian carilah yang nggak perlu operasi, biar jangan invasif. Pasien pun berarti meningkatkan kenyamanan dalam menegakkan diagnostik dan lebih mudah juga tentunya. Atau mungkin menggunakan scoring system. Ya, ada nanti menggunakan kuesioner ditanyain atau kita periksa dari hasil labnya apa aja, kita skor. Oh, scoringnya lebih dari 5, ini termasuk sudah tegak diagnostiknya misalnya. Nah, atau mungkin kita yang gunakan biomarker. Nah, itu mungkin lebih ke molekular. Dia kalian lakukan pemeriksaan lab ini cukup kuat untuk menegakkan bahwa dia terdiagnosis gitu. Mungkin. Nah, kemudian kalau terapik, terapik ini kalian bisa mainkan dengan herbal atau cell based terapi, itu mungkin sekarang berkembang stem cell atau genetik terapi. Kalian ubah-ubah otak-atik kondisi materi-materi genetiknya. Atau terakhir kalau prognostik kalian akan mencari ke gimana sih kualitas hidup dia, atau progresivitas penyakitnya, apakah dia makin parah nantinya atau makin istilahnya segitu-segitu aja nggak bertambah, atau mungkin apa sih kecacatan setelah dia mengalami penyakit ini, mungkin nggak kembali kecacatan itu, mungkin nggak dia terhindar dari kecacatan. Nah, itu semua dari segala macam area-area yang kalian bahas, paling penting kalian sudah kuasai patofisiologi penyakitnya. Itu mutlak. Apapun ceritanya kita sebagai seorang dokter wajib pasti menguasai sebuah patofisiologi. Kalau kalian dapat kuasai patofisiologi, mau kalian bawa kemana aja penelitian itu bisa suka hati kalian. Nah, jadi gimana sih kita mulainya? Tadi kita udah tegakkan tema dan subtemanya gitu. Terus kita udah pilih mau penyakit apa. Nah, terus kemudian pilihlah areanya tadi apa. Areanya misalnya tadi kalian mau yang treatment deh kayaknya, yang novel treatment misalnya. Baru kalian cari dulu sementara di search engine. Sementara ini nggak usah di save kali juga, kalian baca-baca aja gitu, sekedar curious kalian gitu. Contoh lah ya, kalian sekarang udah blog apa sih yang Stambuk 20 deh, blog HIS ya kalau nggak salah ya, HIS 1 ya, berarti metabolik udah lewat kan ya kan, metabolik. Nah, contoh lah ya, ini mau kasih contoh yang metabolik aja, yang pasti semua udah lewat gitu kan. Nah, contoh nih mungkin kalian ngelihat kalau misalnya DM udah banyak mungkin yang neliti, kalian mau agak-agak yang cari kedua terbanyak, oh mungkin kayaknya hipertiroid asik nih untuk diteliti misalnya ya. Oke, pilih hipertiroid misalnya. Kalian udah tahu dulu nih, kalian udah belajar dulu kan hipertiroid itu apa, basicnya hipertiroid itu gimana, penyakitnya apa gitu kan, terus penyebabnya apa kalian udah tahu. Terus kalian pilih, oh kalian mau ke terapi. Nah, kalian ingat hipertiroid itu kondisinya hormon tiroidnya meningkat sehingga efek kerja dari hormon tiroidnya lebih luas. Nah, kemudian kalian screening dulu nih, apa sih yang baru-baru dari penelitian tentang terapi di hipertiroid. Kalian cari deh apa gitu kan. Nah, kalian buka di search engine. Nah, kalian gunakanlah strategi searching kalian seperti yang kemarin diajarin Bang Edo di jurnal reading kemarin gitu kan. Searchnya kalian pilih aja ya. Biasa kalau abang sih kalau pribadi nih ya, kalau gunakan PubMed gitu kan, itu search, lihat, masukkan aja nama penyakitnya atau nama penyakit, terus kemudian sinonim dari nama penyakitnya. Baru kemudian abang ambil booleannya N, abang tambahin novel terapi atau newest terapi atau novel treatment ya, itulah abang tambahin. Baru nanti baca aja di situ apa sih yang lagi muncul. Nah, makanya ini kayak gini hasil-hasil yang keluar ya. Current emerging treatment strategies on graph orbitopathy. Nah, ini kan ada. Terus kemudian ini semua yang apanya ya, yang baru-barunya. Terus kemudian yang ini immune pathogenesis and therapy pada graph disease gitu kan, novel therapy on thyroid autoimmune disease. Nah, ini kan ada banyak. Nah, kalian coba baca-baca dulu. Itu kan masih secara luas atau umum. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin langsung secara umum gitu mungkin agak terlalu banyak untuk kalian baca nantinya gitu kan. Kalian sempitkan lagi gitu mungkin. Nah, contoh misalnya, oh mungkin ini kita baca deh, ini seru juga karena kalian tahu graph disease itu kan termasuk autoimun. Jadi hipertiroid yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Kalian baca deh novel therapies on thyroid autoimun. Kalian baca apa sih yang baru-baru sekarang yang mungkin masih berkembang gitu kan. Oh, ternyata ada yang agak-agak apa ya, agak-agak
menggelitik di kalian gitu kayak, oh ini kayaknya seru juga kalau dibaca. Logikanya autoimun. Berarti ada sistem imun yang berlebihan kerjanya. Oh, kalian pikir kenapa nggak kita tekan sistem imunnya misalnya? Selama ini kan terapi hipertiroid kalian menekan produksi tiroidnya, kalian manipulasi lah di iodinnya mungkin kurang lebih atau radioaktif iodin. Nah kalian pikir, oh coba aja kita kotak-katik di sistem imunnya. Jangan sampai ada antibodi yang mau merangsang produksi apanya ya, hormon tiroidnya berlebihan misalnya. Oh, cari aja lebih banyak. Jadi kalian udah baca itu kan di salah satu jurnalnya, apa sih yang tadi banyak? Mungkin contohnya imunoterapi. Imunoterapinya apa nih? Misalnya dia bilang pakai tocilizumab misalnya. Ini contoh aja ya, Bang juga belum baca juga ini apa. Misalnya contoh ini. Tocilizumab, dia kan antibody gitu kan dia sifat kerjanya. Terus cari. Jadi kalian tadi tambahin lagi ke search strategi kalian dari novel terapi tadi, kalian ganti aja ke tocilizumab atau imunoterapi. Terus kemudian ditambahin lah treatment of graft disease tadi. Kalian baca, oh ternyata udah banyak nih, bukan banyak kali lah ya, kurang lebih udah ada beberapa nih penelitiannya. Kalian dalamin lagi, itulah kalian tegakkan. Ini jadi topik yang akan abang baca. Ini adalah topik yang bakal aku review. Ini topik yang bakal aku dalamin dan akan aku jadikan sebuah literatur review. Contoh tadi udah ambil imunoterapi dengan tocilizumab. Baca lagi terus lebih banyak, kalian pahami dulu basicnya. Hipertiroid tadi gimana? Mekanisme autoimun dalam hipertiroid. Terus kalian baca lagi tentang tocilizumabnya. Basic aja, screening aja, nggak usah dalam-dalam kali dulu. Terus kalian akan terbayang gimana outline-nya gitu ya. Nah, outline ini nanti akan abang jelasin seiring dengan gimana struktur-struktur dari literatur review itu sendiri gitu. Baru apa aja sih yang spesifik dari outline-nya gitu. Apa aja yang bisa spesifik kita jumpain. Nah, itu baru nanti kalian susun outline-nya, kalian akan tahu apa-apa aja topik-topik kecil yang akan kalian search lagi ke depannya. Nah, mungkin abang akan ngejelasin ke strukturnya dulu nanti gitu kan. Nah, jadi ada struktur dari literatur review. Nah, struktur literatur review pertama kalian kalau mungkin kemarin sambil jurnal ini udah dijelasin juga ya. Dari judul, kemudian ada abstraknya. Abstrak ya itu jantung atau yang menjiwai sebuah karya ilmiah. Kemudian dari background-nya. Nah, background itu mungkin ya atau introduction, ini kan bagaimana kalian dibawa ke topik utamanya. Metodenya gimana nanti kalian menjelasin. Ada discussion. Nah, bedanya kalau dengan penelitian murni, dia ada result sama discussion itu dipisahin. Jadi betul-betul hasil data primer diletakkan dalam result, baru discussion memberikan penjelasan dan argumen-argumennya. Tapi kalau misalnya dalam literatur review, itu result dan discussion itu digabung. Kenapa? Karena juga datanya bukan data punya kita gitu kan, bukan data primer kita punya gitu. Jadi apa yang mau kita letakkan di result kalau gitu? Makanya digabung lah result dan discussion. Terkecuali untuk meta dan sistref. Meta analisis dan sistref itu terpisah karena nanti dia kan punya metodologi sendiri dan ada hasilnya sendiri. Nah itu terletak tabulasi dan grafik hasil sistrep dan meta analisisnya itu kalian letakkan di bagian result gitu. Nanti abang jelasin lagi deh. Baru conclusionnya udahlah itu kesimpulan. Jadi apa sih yang perlu abang atau kalian cari dalam ketika membuat introduction? Dalam membuat introduction itu kalian perlu ya tetap kurang lebih isinya gitu semua. Awal-awal kalian jelaskan kenapa ini penting dilakukan review. Kenapa karya ilmiah kalian itu bermakna atau bermanfaat. Nah, pertama kalian jelasin dulu dari epidemiologinya. Berapa kejadiannya, berapa prevalensinya, berapa insidensnya, berapa banyak yang misalnya berapa banyak penderitanya gitu kan. Terus kemudian kalian cari berapa mungkin sejauh ini mortalitasnya berapa atau mungkin morbiditasnya. Kenapa dia jadi penting gitu ya. Kalau misalnya, itulah kenapa kalau penelitian seperti cancer itu bakal jauh lebih daripada yang mungkin hanya membahas rinitis alergi mungkin misalnya. Kenapa? Karena letak bahaya dari cancer itu jauh lebih besar daripada si rinitis alergi contohnya ya. Nah, makanya kalian tekankan kenapa dia penting? Karena banyak kasusnya dan mungkin fatal gitu. Nah, terus sekarang yang udah ada sekarang kondisinya gimana? Oh, ternyata obat-obatan yang sudah ada masih simptomatik saja, belum ada yang bisa mengobati penyebabnya misalnya. Tidak ada yang bisa membuat kesembuhannya secara permanen, bisa kembali lagi. Atau mungkin ada problemnya apa? Kalian lihat, kemungkinan terapi yang saat ini banyak efek sampingnya.
efek sampingnya sangat mengganggu kualitas hidupnya. Atau mungkin lama terapinya, sulit atau mahal. Nah, apa yang perlu kalian pikirkan? Kalian pikirlah solusinya. Tadi ide kalian itulah possible solution yang akan kalian tuangkan di dalam literatur review itu. Baru kalian tambahinlah aim of review-nya, kalian jelaskan tujuan review ini adalah untuk memberikan penjelasan atau memberikan gambaran untuk mengetahui potensi bla 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 bla. Itu ya udah kayak bahasa pakemnya lah gitu kurang lebih. Baru kemudian coherence-nya kalian pikirkan hubungan kalian menjelaskan ini ya untuk membuat sebuah introduction, penting kalian bisa menghubung-hubungkan dari epidemiologinya ke current problems-nya ke possible solution, kalian sambung-sambungkan dengan baik satu dengan yang lain. Baru tadi urgensinya dan katakan kenyataannya sepahit-pahitnya. Kalau memang keadaannya nggak baik, pahit-pahit kalian ceritakan di situ, karena semakin buruk kondisi saat ini, maka semakin tinggilah urgensi kalian untuk dikembangkan sebuah penelitiannya gitu. Nah, oke. Baru ini mungkin Abang memberikan contoh-contoh ya. Kalau misalnya tadi bagian epidemiologinya gitu kan, kalian jadi frekuensinya. Udah Abang jelasin sebentar di depan. Mungkin kalian bisa ngelihat contoh-contohnya gitu, kayak Abang di sini ngelihat, oh PGK itu kasusnya sekian banyak, sekian persen. Terus kemudian nanti ini kalau yang kanan ini di literatur Abang yang lain Abang bikin, oh di lung cancer nih berdasarkan tahun 2018 berapa banyak kematiannya, kejadiannya, berapa persen orang yang kena gitu kan. Jadi kalau misalnya penting itu kalian masukkan mortalitas dan morbiditasnya deh. Kalau misalnya dia berhubungan dengan penyakit infeksi, mungkin kalian bisa tambahin dengan spread atau penyebarannya, atau bagaimana dia begitu sangat-sangat contagious, sangat-sangat infektif. Ya makanya contoh kayak COVID-19 kemarin langsung hype gitu penelitiannya. Kenapa? Karena penyebaran atau penularannya sangat tinggi. Lain mungkin sama penyakit infeksi yang mungkin hepatitis B, dia mortalitas morbiditasnya tinggi, tapi untuk penyebarannya tidak airborne, jadi kan nggak secepat itu juga penyebarannya, maka dia letak urgensinya mungkin saat ini nggak terlalu se-urgent dari si COVID-19 itu contoh lah ya. Jadi kalian ada bisa menekankannya gitu. Baru kemudian kalian jelasinlah kondisi-kondisi saat ini gitu kan. Biasanya kalian jelasin adalah kegagalan terapi saat ini. Di treatment failure kalian bakal ngejelasin pokoknya banyak-banyak kekurangan-kekurangannya. Terus kemudian apakah tidak efektif atau mungkin itu kendalanya saat ini ya mungkin mahal, sulit untuk diterapinya, obatnya nggak banyak tersedia. Itu kalian jelasin. Nah, mungkin kalian bisa ngeliat ya contoh-contoh yang dari literatur yang abang udah abang bikin tuh ya. Mungkin bagian ini contohnya kayak di kanan nih. Saat ini mungkin untuk mendiagnosis CA paru itu menggunakan nih mungkin banyak false positifnya, atau mungkin banyak yang tidak terdeteksi malah saat ini masih, walaupun sudah gunakan low dose CT scan masih nggak kedapetan, atau mungkin cost efektifnya nggak baik. Nah itu perlu kalian tambahin di dalam current problems. Baru terakhir selanjutnya ya, kemudian apa sih breakthrough dari kalian, itulah tadi yang akan jadi ide. Jadi pokoknya di breakthrough itu kalian masukkan ide yang sudah kalian searching tadi, apa sih yang mau kalian masukin, kalian tuangkan. Oh saat ini mungkin yang lagi berkembang ini ada macam-macam nih biomarkernya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalian pilih mungkin yang nomor 3 itu kan. Ya kalian sedikit aja kalian sebutkan apa sih kelebihan yang nomor 3 itu, makanya kalian milih yang 3. Ya kalian cari-cari sedikit gitu kekurangan-kekurangan dari biomarker yang lainnya gitu, sambil menaikkan atau sedikit memuji-muji topik yang akan kalian bahas. Jadi orang pun curious ketika membaca literatur review kalian. Nah kemudian apa sih yang mungkinan atau peluangnya. Nah jadi sedikit kalian spill tentang terapi atau biomarker yang akan kalian bahas sebagai topik kalian. Contoh tadi kayak abang punya, misalnya abang bikin tentang pemeriksaan mikro RNA pada siapa. Nah apa sih kelebihannya? Jadi mikro RNA itu dikasih tahu lah kalau mikro RNA itu banyak yang sudah digunakan untuk penegakan diagnosis kanker, tapi mungkin belum di kanker paru digunakan. Lalu kalian jelasin, oh dan apa namanya, akurasinya cukup tinggi di kanker-kanker yang lain. Mungkin bisa di CA paru contoh, atau mungkin mikro RNA ini berkaitan dengan mutasi DNA. Jadi logikanya itu akan berhubungan dengan kasus kejadiannya kanker. Nah, kalian spill sedikit. Jadi orang pun merasa kayak, oh, ini kalian sudah mendapatkan adanya koneksi antara
current condition dengan topik yang mau kalian bahas gitu. Nah, baru kalian bikin methods-nya. Kalau methods ini sebenarnya ditulis belakangan juga nggak apa-apa sih gitu kan. Tapi bukan menjadi yang paling bukan menjadi yang paling akhir dikerjain. Methods ini kalian kalau di literatur review biasa kalian cukup tuliskan di mana kalian cari, di search engine apa. Kalian mau gunakan PubMed, ScienceDirect, Clinical Key, mau EBSCO apa segala, suka hati. Kalian mau buat dari mana, itu pilihan kalian. Mana search engine yang mungkin tercapai atau mampu kalian jangkau, mampu kalian buka. Itu nggak ada yang menentukan harus dari mana, enggak. Tapi semakin tinggi kayak level kayak PubMed sama ScienceDirect, itu bakal semakin semakin kuat evidence-nya. Kenapa? Karena jurnal-jurnal di situ juga jurnal-jurnal pilihan. Terus kemudian keyword-keywordnya. Tapi kalau dalam literatur ini kalian cukup bikin aja keywordnya. Karena kemarin ada PICO. P-nya itu apa aja? I-nya apa aja? Itu kalian cukup gitu aja. Kalian sebutkan aja. Nggak harus dijelaskan gimana kalian mencarinya. Baru berapa sih jumlah jurnal yang kalian baca untuk membuat sebuah literatur review. Ya, kalau itu sebenarnya lebih gampang. Kenapa? Karena nanti selesai kalian menulis literatur review-nya, kan kalian bakal nengok di daftar pustakanya ada berapa banyak sih referensi kalian tuliskan aja di dalam methods. Nah, bedanya kalau kalian mau bikin ke Systrep atau ke Meta, kalian harus jelasin lagi. Terutama Systrep dan Meta harus kalian jelaskan flow. Nanti ada namanya Prisma Flow Chart. Kalian jelasin bagaimana kalian udah mencari dari sebuah search engine, terus kalian pilih lagi jadi berapa. Contoh awalnya tadi 200. Berdasarkan kriteria, berdasarkan screening pertama kalian baca judul dan abstrak, tinggal 100 ini. Terus kemudian kalian baca lebih dalam, kalian tengok dari kriteria kalian. Banyak lagi yang tereliminasi jurnal-jurnalnya. Tinggal 45. Nah, itu kalian tuangkan dan kalian jelaskan gitu bagaimana flowchart-nya itu di dalam methods. Kalau kalian bikin systematic review. Baru kemudian di kriterianya, bagian kriteria ini apa syaratnya? Kalian mau berdasarkan waktu atau apa? Baru kemudian adalah analisisnya, bagaimana kalian mengolah datanya. Nah, ini mungkin agak banget jelasin ya. Jadi kemana tadi? Search engine ada banyak, kalian sudah tahu sekian banyak search engine. Ya ini kalau abang sendiri yang biasa pakai ini aja ya, PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, Cochrane, EBSCO, macam-macam. Nah, ini mungkin beberapa dari ini punya kelebihan masing-masing. Kalau kayak Google Scholar mungkin ini masih kualitas rendah. Kenapa? Karena berbagai macam jurnal, baik yang bagus atau yang nggak baik, semua ada di dalam sini. Semua bakal terdata di situ. Tapi kalau kayak ScienceDirect, PubMed, Clinical Key, EBSCO, mereka itu udah memberikan hanya jurnal-jurnal penerbit jurnal yang tertentu atau yang sudah terverifikasi oleh tim mereka, sehingga penelitian diyakini lebih absah gitulah ya. Dan PubMed dan ScienceDirect ini mungkin yang paling banyak digunakan kalau orang membuat literatur. Nah, kemudian Cochrane Library ini dia biasanya menjadi database utama untuk randomized control trial yang paling umum. Randomized control trial. Baru kemudian satunya lagi untuk systematic review dan meta-analysis, dia ada Cochrane library-nya. Jadi memang dia mengumpulkan data itu semua milik Cochrane. Nah, itu menjadi kelebihan kalau kalian membaca Cochrane. Jadi kalian juga bisa sedikit-sedikit ngintip-ngintip review yang sudah ada, sekaligus melihat betul-betul data clinical trial kalau kalian mau ngambil data dari clinical trial gitu. Terus kemudian ada satu lagi, abang lupa masukin di sini gambarnya. Kalau kalian mau mencari yang berhubungan dengan genetics atau biomolekuler atau biomedics, itu bakal banyak kalian bagus gunakan dari Nature atau Nature. Nah, itu juga dia karena memang di situ isinya jurnal-jurnal yang berhubungan dengan molekular. Jadi kalian akan lebih mudah mencarinya. Kalau misalnya di PubMed kan dia secara umum. Kalau Clinical Key bahkan dia lebih banyak ke penelitian yang klinis. Nah, itu dia ciri khasnya. Nah, kalau kalian mau lihat yang bahasa Indonesia, yang punya jurnal-jurnal di Indonesia atau mencari data-data di Indonesia, kalian bisa gunakan dari Indonesian One Search atau Garuda atau Garuda Rujukan Digital. Ini contoh katanya ya. Nah, building keyword mungkin agak-agak abang cepetin aja lah ya, karena Piko kemarin udah dijelasin juga sama Bang Edo. Jadi apa sih pasiennya? Tadi kan udah tentuin. Kan pas kalian nentuin topik tadi, apa penyakit yang mau kalian bahas, itulah yang kalian tuangkan di dalam P-nya, dalam patient atau population-nya. Baru kemudian intervention itulah sih topik yang mau kalian bahas tadi. Kalian intervention ini nggak harus terapi berarti ya, tapi intervention itu adalah apa yang paling utama mau kalian bahas. Contoh kalian tadi mau mencari misalnya biomarker dengan menggunakan mikroRNA. Berarti mikroRNA itulah yang kalian tuliskan di bagian interventionnya kalau ketika kalian merumuskan Piko. Contoh, nah nanti kalian tinggal bikin dengan sinonim-sinonimnya gitu ya. MikroRNA atau
miRNA atau Mirna atau apa gitu kan nama-nama lainnya. Baru kemudian komparator. Nah, komparator itulah penggunaan standar sekarang kalian gunakan. Nah, komparator ini kalau dalam systematic review itu sangat penting, tapi kalau dalam literatur review biasa itu tidak terlalu vital. Tapi boleh kalian tambahin, akan semakin baik pastinya. Jadi yang kondisi standar, obat-obatan saat ini apa sih? Misalnya contohnya ya kita misalnya kalian mencari tentang TB gitu kan, novel treatment pada TB. Berarti kalian menggunakan komparatornya apa? Pengobatan TB yang sekarang, yang regimen yang 6 bulan itu gitu. Nah, kemudian outcome-nya. Nah, outcome itulah parameter-parameter apa yang mau kalian nilai. Tadi yang Abang bikin di dalam segi tadi, kalau risk factor apa-apa aja. Kalau misalnya kalian mau mencari screening atau diagnostik itu kurang lebih kalian bakal kayak mencari lebih ke efektivitas atau bukan efektivitas, sensitivitas, spesifisitasnya, atau mungkin kalian bakal nggak cost effectiveness-nya, atau mungkin kecepatannya atau ketepatan diagnostiknya gitu kan, itu yang kalian bakal lihat. Atau mungkin nantinya kalian bakal ke terapi, berarti kalian akan ngeliat dosisnya mungkin cukup yang rendah. Outcome yang mau kalian lihat ya, outcome-nya berarti berapa persen kesembuhannya, berapa remission atau rekurensinya berapa kasusnya. Nanti itu kalian bisa lihat di jurnal-jurnalnya, itu di penelitian aslinya kalian bakal dapatkan. Nah, terus kalian gunakan Boolean logic lah, kalian luaskan dan sampaikan penelitian menggunakan AND atau menggunakan OR ya kan. Kalau OR dia untuk memperluas, terus kemudian kalau mengkhususkan yang kalian bisa gunakan not gitu kan. Nah, jadi kita gunakan Boolean logic, tadi udah ada Pico-nya ya, udah dijelasin Bang Indo kemarin ya. Ada population, kalian gabungkan antara sinonimnya dengan OR, terus kalian sambungkan dengan N, dah selesai. Nah, contohnya kayak misalnya bikin effective regulator progenitor cell entropy of SLE. Ya udah, pasiennya berarti tadi apa? Pasien orang-orang yang SLE atau systematic lupus erythematosus atau lupus erythematosus. Nah, inilah nama-nama, atau nanti boleh dipanjangin lagi dengan apa istilahnya ya, dengan sinonim-sinonim atau nama-nama lainnya lagi. Baru interventionnya. Di sini kan Abang mau ngelihat penggunaan efek terapi dari Treg progenitor cell. Nah, itulah berarti Abang masukkan ke intervention. Baru kemudian apa sih selama ini obat-obatnya? Ya mungkin obat-obat sekarang cuman steroid atau imunomodulator kayak cyclosporin atau methotrexate dan sebagainya. Mungkin paling itu aja kan. Nah, jadi itulah Abang gunakan sebagai komparatornya obat-obat yang saat ini. Baru terakhir Abang gunakan apa sih yang mau kalian Abang nilai? Nah, itu tadi pentingnya kalian tahu basicnya. Di SLE itu apa sih? Tanda-tanda kalau dia berhasil terapinya. Kalian bisa menilai dari ini, kadar antibodinya, titer antibodinya misalnya, atau gambaran klinisnya gimana, atau durasi pengobatannya seberapa lama dia untuk mencapai kesembuhan misalnya. Nah, itu harus kalian pilih jadi outcome-nya kalian. Nah, baru kalian cari, bisa gunakan direct boolean atau advanced search, itu suka hatilah pilihan kalian nyamannya gimana. Nah, kalau Abang sendiri secara personal, kalau advanced search nggak terlalu sih, karena advanced search kalau kalian sudah menguasai Boolean logic tadi, kayak mana mengatur N, apanya, itu kan kurang lebih kayak teori himpunan ketika kita masih kelas matematika dulu gitu ya. Jadi, kalau kalian udah menguasai Boolean logic, sebenarnya sama sih dengan advanced search. Bedanya nanti paling tinggal di advanced search kalian akan lebih dimudahkan dengan all fields ini. Biar jangan terlalu jauh, kalian bisa memfokuskan hanya di judul dan abstrak gitu kan. Kalau Abang lebih suka pakai title and abstrak, udah habis itu masukkan Boolean logicnya aja gitu. Nah, kalau kalian mungkin lebih nyaman pakai ini, kalian cek satu-satu juga, ya nggak masalah juga sih, tergantung pembawaan masing-masing lah, gimana cara untuk search yang kalian nyaman. Kemarin udah dijelasin juga sama Bang Edo apa-apa aja sih cara-cara nge-search gitu kan. Nah, terus apa sih yang perlu ditulis? Nah, ini tadi ya, gimana yang ditulis di literatur review, cukup segini aja nih. Ini ada dua literatur review Abang, ini aja cukup segitu aja yang dituliskan di dalam metode literatur review. Tapi kalau systematic review kalian panjang. Nah, harus kalian jelaskan tadi apa flow-nya, pilihan keywordnya, gimana strateginya. Ini kan Pico-nya tuh kalian tuliskan, and or-nya itu juga dituliskan di dalam systematic review-nya gitu. Baru nanti ketika kalian tambahin, nah ini kalau kalian ngerjainnya di systematic review, kalian tambahin lah inclusion kriteria. Biasa inclusion dan exclusion kriteria itu kalian berdasarkan apa? Tahunnya atau desainnya. Kalian hanya mau menggunakan jurnal-jurnal yang penelitiannya RCT. Kalian nggak mau yang cohort biasa, nggak apa-apa, pilih aja. Nanti kalian baca, berarti kalian baca dulu jurnalnya, kalian tengok di methodesnya. Oh, kalau ini nggak RCT, kalian buang jurnalnya. Paling jadi referensi-referensi untuk introduction aja gitu kan. Untuk bagian poin untuk pembahasan atau discussion utamanya itu nggak kalian pakai dia. Ya nggak apa-apa, silakan dibuang. Itu memang sesuai dengan kriteria yang kita tegakkan. Baru kemudian metodenya atau populasinya. Kalian mau buat sistem yang
sampelnya itu hanya anak-anak. Ya kalau misalnya dia meneliti di geriatri atau di orang tua, ya ngapain kalian baca jurnalnya gitu kan logikanya. Nah, kemudian terus kalau misalnya tadi yang kalian masuk kuantitatif, kalian bikin analisis, data analisis, kalian kasih tahu lah menggunakan apa sih parameter-parameter yang akan kalian analisis. Terus kemudian menggunakan apa? Nah, pastinya ya kita akan sulitan kalau menganalisis statistik secara manual. Pasti kalian kalau di analisis kalian bakal pakai tools. Jadi kayak Refman atau comprehensive meta analysis. Ini adalah kurang lebih kalau di penelitian yang biasa itu seperti SPSS-nya gitu, seperti program untuk membantu kita memanage si data-data statistik di meta analisis kalian gitu. Dan mungkin ini bakal jauh lagi lah kalian bahas di pembahasan yang lain gitu ya. Nah, ini contoh dari Prisma flowchart-nya aja kan. Setelah dijumpai ini kemarin aku bikin dari misalnya dari satu search ini kemarin pada COVID, pada kehamilan gitu ya. Jadi cari ini pada tahun 2020 ini berapa banyak, PubMed berapa, Scientific berapa, Google Scholar. Abang cuma pakai 3. Baru nanti abang yang udah dapat terus lihat, hilangkan dulu, jangan, kan kadang ada juga dia di PubMed, ada juga di ScienceDirect. Nah, hilangkan dulu lah yang double ini, jangan bertumpuk-tumpuk. Baru kemudian pilih kalian mau berdasarkan bahasa Inggris aja atau apa, buang duplicate-nya, kriteria kalian apa, terus kalian pokoknya itu nanti dia berjenjang. Makanya kayak filter sama kayak apa ya, seleksi, kalau semakin banyak tahap seleksinya mungkin biasa semakin ketat gitu kan ya, kurang lebih itu juga lah untuk jurnal-jurnal yang kita gunakan sebagai referensi. Baru kemudian research and discussion, apapun yang kalian jumpai, kalau udah kalian dapatkan, udah kalian baca itu jurnalnya, kalian pahami, jelaskan di bagian research and discussion. Basic teorisnya kalian mulai bawa dari teori dasarnya, kalian jelasin, kalian hubungkan itu semua yang kalian dapatkan, kalian cari hubungannya, kalian bandingkan, kalian kasih tahu kelebihan kekurangannya, dan mungkin kalau kalian perlu tambahannya, table dan graphic silakan. Terus argumennya, kenapa ini kenapa metode atau modalitas ini itu cukup efektif untuk terapinya. Nah, itu perlu kalian tambahin di sini. Nah, jadi yang penting adalah kalian jelaskan selengkap-lengkapnya, tapi mudah dipahami yang pentingnya. Kalian ngejelasinnya mudah dipahami dan nyambung, jangan loncat-loncat. Terus biasanya ya gunakanlah hubungan logisnya gitu. Nah, jadi tujuannya kan karena apa? Ingat tujuan kita membuat literatur review adalah memudahkan dan memberikan informasi, memberikan pemahaman, maka kalian harus menjelaskan dengan selengkap-lengkapnya. Nah, ingat kalau tadi di dalam literatur review kalian bisa bawa dulu nih tentang apa. Contoh tadi kayak misalnya kemarin mikro RNA pada dalam screening di CA paru. Nah, berarti kalian jelasin dulu, mungkin bolehlah kalian singgung sedikit aja, tapi untuk basic teori CA paru itu apa, mikro RNA itu apa gitu kan. Kalian singgung dulu, baru nanti kalian carilah hubungannya gitu. Kalian jelaskan hubungan antara si mikro RNA dan CA paru. Baru kemudian advantage and threat-nya, kelebihannya gunakannya apa. Nah, ini contohnya ya. Jadi awalnya abang bikin tentang CA paru itu apa, mikro RNA itu apa. Terus mungkin kalau dia membutuhkan metode pemeriksaan gitu kan, kalian jelasin sedikit gimana sih proses memeriksanya. Terus kemudian, nah inilah baru yang penting, kalian melakukan komparasi dan kombinasi. Kalian lihat, kalian bandingkan. Ini kan abang menggunakan mikro RNA dari sputum biomarker. Abang mencoba untuk menjelaskan selain yang membuat apa ya, abang mencoba membuktikan kalau mikro RNA itu baik, kuat sebagai sebuah biomarker. Maka abang bandingkan dengan biomarker lain yang menggunakan sputum. Oh, ternyata abang jelasin di sini dijumpai mikro RNA itu yang paling bagus akurasinya. Maka disitulah harus abang bandingkan di antara satu penelitian dengan lain. Bahkan nanti abang akan membutuhkan tabel untuk membandingkan satu dengan yang lain, dengan penelitian yang lainnya. Baru kemudian tambahkan mikro RNA pada sputumnya, gitu kan. Nah, mikro RNA pada sputum itu gimana sih gitu. Terus kemudian nanti abang mungkin kalian mau bandingkan lagi yang lain. Oh, kalian bandingkan misalnya pemeriksaan mikro RNA itu tidak hanya di sputum. Kalian bandingkan pemeriksaan di sputum, bandingkan sama pemeriksaan di darah, pemeriksaan di urin, pemeriksaan di mana lagi. Mungkin di dalam hasil biopsi, mana-mana aja gitu kelebihan kekurangannya. Kalian tuangkan lagi, kalian bandingkan lagi. Terus kalian mungkin lihat kalian ngelihat mikro RNA itu udah punya kuat perbandingannya. Kalian bandingkanlah dengan pemeriksaan standar sekarang. Mungkin penegakan diagnosisnya dengan biopsi. Nah, dengan biopsi biasa itu kelebihannya apa? Kalian bandingkan lagi. Dan paling ingat, kalian ketika menyusun paragraf-paragraf pada research and discussion ini,
yang kalian buat adalah penjelasan dan pemahaman dari jurnal-jurnal tadi. Kesalahan-kesalahan yang paling fatal ketika melakukan literatur review adalah ketika kalian mengambil referensi, kalian ambil betul-betul satu paragraf dari referensi itu, plek kalian masukkan dalam literatur review kalian. Dan itu termasuk dalam blog plagiarism. Itu termasuk plagiat. Kenapa? Karena kalian mengambil benar-benar plek, walaupun kalian menggunakan citasi, tetap itu dianggap sebagai sebuah plagiarism. Jadi gimana? Biasakan kalian baca, kalian pahami, kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Tetap, paraphrasing itu tetap menjadi kunci ketika membuat sebuah review. Nah, ini sering karena abang juga karena megang di bagian jurnal ya, abang juga dulu divisi jurnal, sekarang juga di jurnalnya Bapin, di jurnal Zinki. Ngadepin orang bikin literatur review bolak-balik itu benar-benar ngambil satu paragraf plek dari referensi satu. Nanti paragraf kedua diambil dari referensi yang lain. Paragraf ketiga diambil dari referensi yang lain. Satu, itu kena plagiarism. Kedua, biasanya yang mengambil hanya plek-plek-plek kayak gitu, itu penjelasan atau koherensi dari satu paragraf dan paragraf lainnya nggak nyambung. Bukan nggak nyambung ya, maksudnya nggak dapat konektor di antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Jadi ketika kita membaca itu terasa, apalagi mungkin untuk kalian yang udah sering membaca jurnal, kalian akan ngerasa itu penjelasannya itu kurang klop gitu, kurang nyambung. Kenapa? Karena dia bukan dari alur pikiran dia yang diletakkan dia di dalam discussion-nya, tapi betul-betul punya orang. Ya, gaya penjelasan dari jurnal A, gaya penjelasan jurnal B itu beda. Nah, sedangkan kalau kalian udah menggabung, kalian udah pahami, kalian elaborasi, kalian tuangkan dalam kalimat-kalimat kalian, itu kan pasti dalam menggunakan cara penjelasan kalian. Jadi itu menjadi lebih nyambung. Ya. Itu tolong, jadi kalau misalnya kalian membuat literat, jangan main di Kopas. Itu ya memang itu banyak sekali kasusnya, dan itu memang membuat seringnya karya-karya ilmiah di antara mahasiswa kita itu kurang baik. Kenapa? Karena model Kopas. Dan kalian sendiri juga ketika kalian akan menjelaskan literatur review kalian itu, kalian akan gagok sendiri kalau kalian tidak menggunakan pemahaman kalian dalam membuat literatur reviewnya gitu. Oke. Nah, ini mungkin table and graph ya. Kalian perlu, yang penting kalian harus tuliskan referensi dari data-data ini. Nah, seperti ini kayak abang tadi ngebikin dia ini untuk pemeriksaan screening diagnostik. Berarti ini yang di parameter yang menggunakan adalah sensitivity, spesifisitinya, dan membandingkan dengan referensi-referensinya. Abang di referensi nomor sekian, hasilnya seperti ini. Referensi nomor sekian seperti ini. Nah, bedanya kalau yang sebelah kanan dan kiri itu dia. Yang kiri itu untuk literatur review biasa. Abang cukup ngasih tahu parameter apa, sensitivity, spesifisitinya apa, referensinya apa, cukup. Nah, kalau abang mau bikin dalam bentuk systematic review, itulah harus kasih tahu apa. Mungkin parameter pemeriksa ini biomarkernya apa, parameter pemeriksaannya apa, di referensi apa, terus abang juga harus menuliskan sampel size-nya, itu biasa dituliskan itu. Dan ini untuk table seperti ini, yang di kanan ini, itu digunakan dalam bentuk result ketika di dalam systematic review. Nah, itu yang beda tadi ya. Kalau di kiri, kalau literatur review kan tadi dia digabung result dan discussion-nya. Nah, baru nanti kalau di systematic review, discussion-nya itu adalah penjelasan kita tentang si tabel yang di kanan ini gitu. Nah, yang penting direkomendasikan adalah kalau bisa semakin banyak referensi yang kalian dapat akan semakin baik tentunya, dan semakin banyak juga parameter-parameter yang kalian gunakan, parameternya apa, biomarker yang kalian bandingkan itu apa, maka akan semakin mendukung data-datanya, semakin kuatlah literatur review kalian. Nah, untuk gambar-gambar atau gambar-gambar grafik, itu kan pasti kalian hanya mengambil dari satu penelitian. Kalau bisa itu diminimalisir, tapi nggak apa-apa kalian masih gunakan, gitu kan. Yang penting jangan lupa untuk mensitasi atau tuliskan referensinya, dari mana kalian dapatnya. Tapi utamakan yang mau kalian ambil gambar atau grafiknya itu adalah untuk tujuan menjelaskannya saja gitu. Karena apa? Karena kalau kalian ambil grafik itu hanya dari satu penelitian, tidak dapat esensi compare and combine-nya tadi gitu. Nah, kalau tabel kan kita bisa membuat compare and combine-nya, tapi kalau misalnya dari grafik nggak bisa. Karena nggak mungkin kalian memfusion grafik satu dengan grafik yang lain, itu kan nggak bisa difusion ya. Contoh grafik sensitivitas pada jurnal 1, kalian fusion dengan grafik sensitivitas jurnal kedua, ya mungkin kalian bisa mengedit baru, tapi kan kalian merusak grafik utama yang ada gitu. Nah, makanya kalau bisa sih diminimalisir. Tapi kalau untuk tujuan menjelaskan, mungkin kalian akan
pada bagian tadi basic teorinya tadi kalian menjelaskan klasifikasi dari mikroRNA atau klasifikasi dari kankernya. Kalian buat di situ dalam bentuk figure, nggak apa-apa sih, itu nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, kalau kalian berani sampai ke meta analisis, maka kalian akan menggunakan forest plot. Inilah tadi data-data, tapi nanti mungkin itu di session yang lain kita bakal bahas gimana membaca ini ya. Cuman yang jelas adalah di forest plot ini itu juga diletak di dalam result. Discussion-nya juga di bagian discussion itu akan menjelaskan apa sih maksud dari forest plot yang udah kita buat di bagian result tadi gitu. Oke, baru tadi ada kita selesai, udah terbentuk di penjelasan itu semua, kita simpulkan. Kita katakan lagi apa yang kita mau cari sebenarnya dan apa jawaban dari si literatur review kita ini. Tapi ingat, kita nggak bisa mengatakan ada atau tidak hubungan secara murni. Itu untuk literatur review ya. Tapi kalau kalian untuk sistematik review dan meta, kalian boleh mengatakan ada atau tidaknya hubungan. Dan karena kalian bukan melakukan penelitian primer, maka kalian mengatakan potensi atau kemungkinan atau apa sih sinonimnya potensi, adanya kecenderungan gitu. Nah itu boleh kalian buat di dalam kesimpulan kalian. Jadi contoh misalnya tadi ya apa ya contoh misalnya penggunaan berdasarkan literatur yang sudah didapatkan, penggunaan mungkin pengobatan herbal apa ya contohnya kita pengobatan herbal ekstrak daun mangga bermanfaat dalam menurunkan kadar gula darah memiliki potensi menurunkan kadar gula darah pada pasien DM gitu. Tapi kalau kalian mengatakan ada hubungan berarti kalian harus melakukan eksperimen sendiri gitu. Nah kemudian tambahkanlah setelah itu di paragraf satu lagi dari kan tetap aja kalian sudah mereview, kalian juga tetap menjumpai ada kelebihan kekurangannya, maka kalian apa ide-ide penelitian kalian yang baru, apa kemungkinan yang mungkin bisa dikembangkan lagi, mungkin kalian bisa kembangkan. Terus kemudian apa yang masih belum terjawab dari si penelitian kita itu atau dari literatur review kita itu, dari sekian banyak jurnal kita baca ternyata ada masih yang belum terjawab. Kenapa nggak bisa digunakan mungkin sediaan yang directly langsung ke apa ya, mungkin sediaan yang inhalasi tidak efektif. Nah itu mungkin masih belum ada yang menjawab gitu kan. Nah itu kalian cantumkan di bagian conclusion dan tambah lagi idenya. Mungkin ke depannya bisa dilakukan penelitian seperti ini nih. Bisa dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih luas atau apa sebagainya. Kenapa? Karena kita juga akan membantu orang dalam melakukan penelitian baru, sehingga kita memberikan peran serta membantu orang melakukan sebuah penelitian dalam sebuah pengembangan ilmu pengetahuan gitu. So udah kalian buat conclusionnya and it like a boss, selesai. Baru tinggal buatlah abstraknya. Kalau abstrak ya kalian sudah bahas juga gimana cara menyusun abstrak. Pokoknya semua yang sudah kalian jelaskan sepanjang manuskrip literatur review kalian singkatkan, kalian gabungkan dalam bentuk abstraknya. Kemarin kalian udah bahas gimana cara membuat abstrak. Udah apa aja yang pentingnya di situ. Nah mungkin penulisan abstraknya ada dua macam ya, ada yang structured, ada non structured ya. Bedanya kalau structured itu ada bagian ini yang introduction, metodenya itu dibikin struktur bikin bagian-bagiannya sendiri. Bahkan structured ini ada yang metodenya ini pakai enter lagi, jadi lebih rapi, lebih enak dibaca. Atau mungkin hanya dalam bentuk paragraf panjang nih, gini dalam bentuk panjang gini doang. Ya nanti pembacanya harus pandai-pandai melihat bagaimana mana yang bagian introduction, mana yang bagian methods dan sebagainya. Dan terakhir jangan lupa tuliskan keywordnya. Nah keywordnya ini nggak usah semua kayak di methods tadi dijelasin, satu aja di antara di antara sinonim-sinonimnya kalian pilih, masukkan dalam keywordnya. Biasa kalau keyword itu susunannya dalam bentuk alfabetis gitu kan. Nah baru kemudian sekarang gimana sih? Sekarang kalian udah tahu apa-apa aja yang perlu dibuat, apa-apa aja yang ada di dalam literatur review. Nah sebenarnya gimana sebetulnya untuk menulisnya? Yang penting kalian tadi udah tentukan idenya, udah kalian baca literatur reviewnya, kalian pilih, kalian baca, kalian pahami, kalian tuliskan dalam tabel, udah. Bang kayaknya capek atau pening. Kenapa? Karena banyak yang perlu dibaca. Ya kurang lebih aku nggak bisa komentar banyak sih, karena memang tidak ada art of life tanpa adanya struggle. Tidak ada, harus ya innamal usri yusra lah ya. Kalau nggak akan ada kemudahan kalau tidak setiap kesulitan pasti bersama kesulitan pasti akan ada kemudahannya. Maka ya kalian harus berusaha di sini untuk membaca. Jadi tahu dulu apa sih tujuannya. Terus kita mencarinya juga
menggunakan guided search. Jadi kita sudah punya strategi atau sudah punya kemampuan untuk mencari, sehingga kalian juga ketika membuka search engine tuh nggak blind, nggak pening gitu nanti. Kalian bisa milih-milih langsung. Terus kemudian mind mapping, ya kalian udah punya gambaran, dan tadi pentingnya outline. Kalian sudah tahu apa aja yang perlu kalian search lagi. Nah, terus teamwork. Nah, ini paling penting karena biasanya membuat literatur itu kan bisa pakai tim ya. Ya pilih tim yang mungkin enak kalian ajak kerja sama, kalian bagi tugas dengan baik. Nah, tadi kalau udah outline, kalian bisa membagi-bagi tugasnya dengan saat misalnya bagian introduction punya si A, bagian searching untuk basic science-nya itu si B. Kalian bisa bagi-bagi tugas kalian gitu. Dan ya semakin kalian klop dengan timnya pasti akan semakin mudah tentunya. Nah, guide with focus tentunya kemarin udah dijelasin juga gimana cara membuat melakukan literatur searching. Kalian bisa gunakan filter-filter di sini ya, terutama kalau di PubMed sama Science Direct itu memang abang paling suka pakai itu. Kenapa? Karena dia banyak filternya, bisa kita sempitkan dengan filter gitu. Nah, kalau misalnya di yang lain, terutama kayak misalnya Google Scholar itu kan tidak ada filternya juga terbatas. Nah, itu yang menjadi kurang enak. Ya kalian bisa tinggal baca-baca, dah kalian bisa fokus. Nah, dari sini juga kalian cukup pertama screennya itu awal cukup baca dari judul dan abstraknya. Nah, kalian bisa kan dari sini mungkin kalian udah bisa kebayang ini kan misalnya abang search tentang ini penggunaan genetik baru, terapi genetik pada terapi MDR-TB misalnya. Ya udah kalian cari gitu kan. Kalian lihat dari judulnya nyambung nggak ya kurang lebih. Kalau nggak nyambung udah jauh kali. Contoh lah ya. Terkadang ada juga yang miss setelah kita lakukan search strategi, setelah kita lakukan filter. Kadang ada yang miss. Kita mau mencari terapi, tapi kadang ada juga yang mencerita tentang risk factors-nya. Ya udah kalau memang cuma baca dari risk factor ya nggak usah kita baca gitu kan. Dah, kemudian outlining-nya. Nah, ini contoh ini baru abang masuk ini ya, ini bagian ini. Jadi ini abang juga lagi ngebikin litref sejauh ini kan. Jadi tujuannya abang intinya abang mau menjelaskan bagaimana penggunaan terapi stem cell pada sistematik lupus erythematosus. Nah, jadi outline-nya yang abang bikin apa? Pertama, outline itu untuk bagian introduction sama discussion ya. Jadi introduction itu apa aja sih yang mau abang jelasin dulu? Ya pasti pertama abang bakal butuh epidemiologi dari SLE itu berapa mortalitas seperti tadi udah. Terus kondisi sekarang apa? Nah, ini dari screening pertama kali abang baca tentang SLE dan stem cell. Oh, ternyata sejauh ini terapi dengan menggunakan imunosupresan seperti steroid dan obat-obatan siklosporin, hidroksikloroquine itu masih kurang efektif, banyak yang gagal terapi. Terus ada yang udah menggunakan stem cell dari hematopoietik HSC, tapi ternyata banyak kejadian rejection-nya atau banyak mungkin berulang setelah diterapi masih bisa berulang. Nah, itu kan masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Kita masih kepingin dia sekali terapi goal selesai habis gitu kan. Oh, dia sehat terus. Kan udah pasti lega kita sebagai seorang dokter kayak gitu. Jadi itulah solusinya apa? Abang memikirkan menggunakan mesenchymal stem cell. Dah, discussion-nya apa nih? Awalnya abang jelasin dulu tadi basic science-nya. Mekanisme SLE seperti apa, MSC itu seperti apa. Baru nanti mungkin ini lupa abang tambahin gimana sih pemberian MSC? Bagaimana cara memberikan MSC atau mesenchymal stem cell pada penderita SLE? Baru kemudian efeknya gimana? Efek dalam imunosupresi dulu. Kan SLE itu punya penyakit autoimun ya. Jadi efek imunosupresinya dulu dari MSC. Basicnya lagi yang mungkin jelasin. Oh, bagaimana cara kerja MSC sehingga dia bisa menurunkan sistem imun yang berlebihan kerjanya. Terus efek dari MSC. Barulah terakhir di bagian agak akhirnya itulah yang paling intisari dari semua yang kita bahas. Efek dari MSC ke SLE. Pembuktian dari sekian banyak penelitian-penelitian yang udah kita baca tadi. Scoring sistemnya apa? Mungkin ada scoring ya untuk misalnya untuk menentukan keparahan dari SLE. Scoringnya ada scoring sistem A, B, C. Nah, mungkin berdasarkan scoring sistem A terjadi penurunan angka scoringnya ketika dia diberikan stem cell. Berarti itu menunjukkan efektif gitu kan terapinya. Baru periksa lagi, oh dari antibodinya, serum antibodi apa? Kalau SLE itu yang menyebabkan dia terjadi SLE adalah antinuklear antibody sama anti double stranded DNA antibody. Oh ya udah, tuliskan. Kalian cari, ada nggak sih, dapat nggak yang jurnal yang menjelaskan terjadinya penurunan antibody dan tadi scoring system pada
pasien SLE yang diberikan dengan stem cell atau mesenchymal stem cell tadi. Baru gambaran klinisnya seperti apa, kejadiannya berapa persen nih yang dijumpai adanya remisi, atau berapa banyak yang mengalami relapse atau berulang, atau berapa banyak yang mengalami efek samping. Nah itu boleh kalian masukin. Nah itu tergantung seberapa luasnya berdasarkan apa yang kalian sudah baca atau yang kalian dapatkan di screening search kalian pertama kali tadi gitu. Nah, baru untuk mudah kalian gunakan citation manager. Mungkin nanti kalau kalian belum terbiasa menggunakan Mendeley sama EndNote ya untuk membuat bantu kalian yang namanya kalian nge-review, kalian membaca banyak jurnal. Daftar pustaka kalian akan beribet dan menulis daftar pustaka punya format ini capek. Ya memang itu ada nanti bakal dipelajari penulisannya gimana formatnya. Tapi abang sendiri juga walaupun abang udah tahu malas untuk menulis satu-satu secara manual. Kita sudah punya citation manager, kita biarkan aja lah aplikasinya yang pusing, ngapain kita capek-capek ikut pusing juga gitu kan. Kita udah cukup pusing dengan membuat discussion-nya, dengan penjelasannya. Ngapain kita capek-capek lagi mikirkan cara menuliskan format daftar pustaka. Ya udah ada aplikasi kok, silakan pakai aplikasinya. Mendeley, kalau kalian sedikit sultan, kalian punya uang banyak, kalian mau gunakan EndNote ya silakan. Tapi kalau yang gratis tuh Mendeley ya. Nah, jadi di sini contohnya ya, masukkan. Jadi setiap jurnal yang kalian baca, kalian download. Kalau abang sih emang langsung uploadkan aja ke dalam aplikasi Mendeley abang, udah nanti dia akan otomatis tuh. Kenapa? Karena di dalam jurnal itu nanti ada kode-kode digital online identifier, jadi dia langsung akan terdata sama si Mendeley-nya itu. Udah, nanti tinggal abang insert aja ke dalam Microsoft Word-nya ketika nyusun retrieve-nya selesai. Baru kemudian drafting. Nah ini tadi dari outline tadi apa aja yang mau abang cari tadi, itu abang pindahin ke dalam draft. Ya abang mungkin bisa menggunakan Microsoft Excel, atau mungkin kalau kalian dalam bentuk tim mungkin bisa sambil pakai itu Google Spreadsheet ya. Apa aja sih ya kalian tulisnya, apa aja sih poin-poin penting. Jadi kalian udah baca nih, contoh jurnal dari Kwon Li Wu ini, apa sih jurnalnya, bahas apa aja. Kan kita capek harus mondar-mandir buka jurnal, buka banyak Windows sekaligus gitu kan. Ya udah, baca dulu satu. Terus apa aja yang penting dari situ, highlight-nya abang tuangkan, abang bikin poin-poinnya di situ gitu kan. Terus tadi udah berdasarkan outline-nya. Jadi pertama mungkin tentang ini apa ini? Tentang mikroRNA. Berarti apa itu mikroRNA gitu kan? Penjelasannya udah abang bikin di dalam sini. Nanti dibikin di halaman yang berbeda penjelasan tentang hubungan mikroRNA dengan si parunya gitu contohnya. Baru kemudian kalau kalian sudah kalian sudah tuangkan dalam bentuk manuskrip atau dalam bentuk tulisan kalian itu, nanti tinggal kalian highlight aja. Oh, berarti kalian nggak perlu baca lagi gitu kan. Berarti udah sekian banyak. Nanti kan kalian akan ngeliat, oh semua udah terhighlight. Berarti semua udah saya tuliskan ke dalam literatur review saya. Nah, selesai. Jadi, ini kalau scientific poster ini untuk presentasi terus selesai. Mungkin ini abang akan ngejelasin mungkin kayaknya di pertemuan kita yang kedua, di schooling yang kedua ya. Karena ini lebih ke presentasi dari hasil literatur review-nya. Berarti tadi udah tips and trick kalian sudah membuat bagaimana membuat sebuah literatur review. Dah selesai. So mungkin itu ya penjelasan abang, mungkin mohon maaf agak-agak kepanjangan ya bang ngejelasin. Itulah penjelasan abang untuk bagaimana guide kalian untuk memahami sebuah literatur review. Nanti selanjutnya bagaimana mempresentasikan literatur review dan gimana posternya, karena scientific poster itu sebenarnya adalah media untuk mempresentasikan literatur review-nya. Jadi itu mungkin lebih ke yang kedua setelah setelah selesai membuat sebuah literatur review gitu. Jadi first di scoring pertama ini kita akan lebih fokus membuat gimana cara membuat literatur review-nya. Oke? Mungkin itu sih penjelasan dari abang sementara. Mungkin terima kasih banyak udah memperhatiin ya. Mohon maaf nih agak kepanjangan. Mungkin boleh mengembalikan ke moderator ya.